Shalom, jumpa lagi dengan saya pada acara Gift Menyapa. Di hari Kamis yang indah dan ceria ini, saya percaya saudara sudah menanti-nantikan, saudara sudah menunggu acara ini. Dan hari ini saya memilih tema Tuhan adalah Gembalaku. Mari siapkan Alkitab saudara, buka pada Mazmur 23. Dan jika saudara sudah siap, mari saya mengajak kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk pagi yang indah ini pada acara Gift Menyapa dari Gereja Injili Firman Tuhan Kelapa Gading. Terima kasih Bapak, Engkau melihat hamba-Mu dan semua sahabat-sahabat yang sedang menyaksikan tayangan ini. Kami rindu dan kami haus untuk Engkau lawat melalui kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Bapak, pagi ini, hari ini kami buka hati kami untuk menikmati lawatan di waktu yang singkat ini. Pakai hamba-Mu menyatakan isi hati-Mu dengan bahasa yang sangat sederhana. Terima kasih Bapa. Ini syukur dan doa hamba-Mu, semua hamba naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Mari saudara, ketika saudara sudah siap, di dalam Mazmur 23, kita baca bersama-sama. Saudara baca juga dengan suara di rumah masing-masing. Mazmur 23. Ayat 1 sampai yang ke-6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadahmu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang bukan saja membaca, bahkan bukan saja yang merenungkan, tetapi juga yang melakukan firman Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan belajar. Kita akan mengeksplor ada 4 pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada saudara dan saya di Kamis pagi ini. Yang pertama, dikatakan di dalam ayat 1 sampai ke 3, nanti saudara bisa baca lagi. Tuhan memberi pesan yang sangat luar biasa, bahwa dalam hidup saudara dan saya ada pemeliharaan Tuhan. Jadi yang pertama, ada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan. Pemeliharaan Tuhan yang seperti apa? Matius 6 ayat 25 mengatakan, jangan kamu khawatir. Jadi ketika kita percaya ada pemeliharaan Tuhan, jangan lagi kamu khawatir. Yang kedua, Paulus menulis di dalam Filipi pasal 4 ayat 16, dia katakan Tuhan kita, Bapa kita akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan di dalam Kristus Yesus. Jadi jelas, bayangkan Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lalu Tuhan Yesus mengatakan janganlah kamu khawatir. Dan diteruskan oleh seorang rasul yang namanya Paulus bahwa kita punya Tuhan yang selalu memenuhi keperluan. Jadi hari ini saya percaya hampir semua khotbah bicara tentang kekhawatiran, tentang masa depan yang gak jelas di bumi ini. Tapi saya ingin katakan orang Kristen punya masa depan yang jelas, karena kita punya Tuhan yang memberikan pemeliharaan kehidupan. Yang kedua, di ayat yang keempat, dikatakan di ayat yang keempat jelas tadi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Jadi ayat yang keempat memberi pesan kepada saudara dan saya hari ini. Ada perlindungan dalam kehidupan. Jadi bukan saja pemeliharaan dalam kehidupan, ada perlindungan. Saudara dan saya dilindungi Tuhan dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik yang dirancangkan oleh si jahat maupun dirancangkan oleh sesama kita manusia. Perlindungan dalam kehidupan itu berarti tadi yang saya katakan di dalam Yohanes 17 ayat 15 bahwa saudara dilindungi daripada si jahat. Dan jauh sebelum kisah tentang Yohanes, pemazmur menulisnya di dalam Mazmur 9 ayat 9, dia siap menjadi benteng kehidupan. Jadi yang kedua, Tuhan bukan saja memelihara, tapi juga melindungi. Yang ketiga, kita bisa lihat di ayat yang kelima, dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Mari kita lihat.
Pesan dari ayat yang kelima bicara tentang ada kemenangan dalam kehidupan. Saudara bisa perhatikan tadi, pertama ada pemeliharaan, ada perlindungan, lalu Tuhan berikan kemenangan dalam kehidupan. Dikatakan pialamu penuh melimpah. Tuhan menyediakan hidangan, Tuhan tetap membuat engkau pesta di hadapan lawan-lawan. Kalau hari-hari ini orang berkata kok susah, jangan pernah keluar dari mulut saudara bahwa saudara susah. Karena pada kenyataannya kita sesungguhnya tidak susah kalau kita mau bersyukur sama Tuhan. Kalau kita mau katakan engkau Tuhan yang memberikan pemeliharaan, perlindungan dan kemenangan. Kemenangan yang hebat. Dikatakan Tuhan sendiri yang menjadi jaminan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Nanti saudara bisa baca. 1 Korintus 15, 57. Dan Tuhan sendiri yang mengalahkan dunia ini. Di dalam Kolose 2 ayat 15. Jadi jangan pernah khawatir. Kalau kekhawatiran mulai mengganggu saudara, cepat-cepat ambil Alkitab, mau baca Mazmur 23. Yang keempat, yang terakhir, dia bukan saja memberikan pemeliharaan, bukan saja memberikan perlindungan, bukan saja memberikan kepada saudara kemenangan, tapi dia juga mau bersama-sama dengan saudara di dalam kehidupan saudara. Mari lihat ayat yang ke-6, dikatakan demikian, ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Mazmur bilang kebajikan, kemurahan akan mengikuti aku. Berarti aku memang punya hubungan yang baik sama Tuhan sehingga kebajikan dan kemurahannya ada dalam hidup pemazmur. Dikatakan seumur hidupku aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi pemazmur Daud ingin mengatakan bahwa ada kebersamaan dalam kehidupan dengan Tuhan, saudara. Kebersamaan dalam kehidupan seperti terjadi pada gereja mula-mula. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 14 dikatakan mereka hidup dalam ketekunan. Lalu setelah pencurahan Roh Kudus, mereka lebih lagi hidup dalam pengajaran. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 42. Bayangkan hidup bersama-sama menjadi satu kekuatan yang hebat. Oleh karena itu, saudara yang sedang menyaksikan tayangan ini, umat Tuhan secara khusus, Jemaat Gereja Injili Firman Tuhan Kelapa Gading, mari terus hidup dalam kebersamaan. Saling mendoakan satu sama lain. Kalau kita belum bisa ibadah bersama-sama di gedung gereja ini, kita tetap bisa bersama-sama. Karena sekarang juga dunia mendukung tentang kebersamaan itu. Bisa lewat video, bersama-sama berdoa, bisa mengirim pesan lewat WhatsApp, atau menyaksikan tayangan seperti ini. Teruslah hidup dalam kebersamaan. Nah, hari ini Mazmur 23 menguatkan saudara dan saya. Ada 4 pesan yang Tuhan mau sampaikan. Yang pertama, dia hanya ingin mengatakan selalu ada pemeliharaan dalam hidup saudara dan saya. Selalu ada perlindungan dalam hidup saudara dan saya. Selalu ada kemenangan dalam hidup saudara dan saya. Dan yang keempat, yang terakhir, selalu ada kebersamaan dalam hidup saudara dan saya. Saya percaya, saya yakin sekali ketika saudara mau buka hati hari ini, mau mendengar firman Tuhan, mau merenungkan firman Tuhan, saudara akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Itu sebabnya Gereja Injili Firman Tuhan Kelapa Gading akan selalu menyapa umatnya, jemaatnya, para domba-domba melalui program yang dibuat oleh Ibu Gembala, bahwa setiap Kamis pagi akan ada acara Gift Menyapa. Dan hari ini Gift menyapa saudara melalui Mazmur 23. Saya percaya saudara ikuti terus program seperti ini. Setiap Kamis pagi, nyalakan handphone saudara. Saudara bisa menyaksikannya di YouTube atau di IGTV atau di Facebook. Dan nikmati kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan yang sudah dipilih oleh Ibu Gembala dan staf pastoral. Terima kasih. Kalau saudara sudah menikmatinya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami sungguh sangat mengucap syukur untuk kebaikan. Terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan yang Tuhan nyatakan pada Mazmur 23. Engkau meninggalkan 4 pesan bagi kami, sehingga setelah tayangan ini kami akan tetap bersuka cita karena kami punya Tuhan yang memelihara kami. Kami punya Tuhan yang melindungi kami. Kami punya Tuhan yang memberikan kemenangan bersama kami. Kami punya Tuhan yang rindu kebersamaan bersama-sama dengan kami. Dan kami akan lakukan ini. Kami percaya Tuhan, kami percaya, kami menerimanya dengan penuh sukacita kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Ini doa hamba, semua hamba naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.